Halo teman-teman semua, jadi kali ini kami akan membawakan materi yang akan kami bahas, yaitu mengenai dasar-dasar komunikasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Niluh Ketut Karisma Cahya Dewi, nomor absen 1. Halo, perkenalkan nama saya Nima Dewinda Utari, nomor absen 2. Halo, perkenalkan saya Niketut Arya Pahirasari, absen 3. Baik, langsung saja ke pembahasan materinya. Simak baik-baik ya. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Sementara itu, menurut Buffy, komunikasi adalah suatu proses pengiriman pesan dan penerimaan pesan. Jadi, komunikasi bisnis diartikan sebagai suatu komunikasi yang ada dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam komunikasi, baik itu komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia bisnis, seorang komunikator yang baik, di samping memiliki kemampuan komunikasi yang baik, juga harus mampu menggunakan alat atau media yang ada untuk penyampaian pesan-pesan bisnis kepada pihak lain secara efektif dan efisien, sehingga tujuan penyampaian komunikasi pesan-pesan bisnis itu dapat tercapai. Para komunikator seharusnya memahami bagaimana menyusun kata-kata agar membentuk suatu arti atau makna, bagaimana menyelipkan humor atau lelucon di sela-sela diskusi, bagaimana mengajak peserta atau audiens ikut berperan aktif dalam diskusi, bagaimana seorang komunikator bisa menghidupkan suasana diskusi agar lebih menarik dan menyenangkan, bagaimana para komunikator bisa menggunakan alat atau media secara tepat, baik melalui media tertulis maupun media lisan, dan bagaimana seorang komunikator bisa menggunakan bahasa-bahasa isyarat atau gerakan tubuh untuk memperkuat suatu penyampaian pesan-pesan bisnis. Baik, materi yang kedua yaitu proses komunikasi. Komunikasi antar manusia bisa terjadi bila didukung oleh unsur-unsur komunikasi, dan komunikasi memerlukan proses. Pembahasan mengenai proses komunikasi ini dijelaskan dalam beberapa model komunikasi. Yang pertama, model komunikasi Aristoteles. Aristoteles dalam bukunya Retorika berpendapat bahwa komunikasi itu ada 3 unsur penting. Yang pertama, pembicara, yakni orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, apa yang dibicarakan. Yang ketiga, penerima, yakni orang yang menerima pesan. Yang kedua, model komunikasi David K. Berlow. Dalam model komunikasi David K. Berlow ini ada unsur utama yang dijelaskan, yaitu SMCR, yakni source yang berarti sumber atau pengirim, message yang berarti pesan atau informasi, channel yang berarti saluran atau media, dan receiver yang berarti penerima. Selain itu juga ada 3 unsur lain, yaitu feedback, efek, dan lingkungan. Model komunikasi yang ketiga yaitu model komunikasi Buffy dan Thiel. Buffy dan Thiel dalam bukunya yaitu Business Communication Today berpendapat bahwa ada 5 tahap kegiatan dalam proses komunikasi. Yang pertama, pengirim memiliki ide atau gagasan. Yang kedua, ide diubah menjadi pesan. Yang ketiga, pemindahan pesan. Yang keempat, penerima menerima pesan. Dan yang kelima, penerima bereaksi atau mengirimkan umpan balik. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk dasar komunikasi. Menurut Purwanto, pada tahun 2020,
Pada dasarnya ada dua bentuk dasar komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk dasar komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, baik secara tertulis maupun secara lisan. Adapun contoh komunikasi verbal, yang pertama, membuat dan mengirim surat pengantar barang ke suatu perusahaan. Yang kedua, membuat dan mengirim surat penerimaan kerja. Yang ketiga, membuat dan mengirim surat penolakan kerja. Yang keempat, membuat dan mengirim informasi lowongan kerja ke media massa. Adapun jenis komunikasi verbal, yang pertama, berbicara dan menulis. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Kedua, komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal merupakan kebalikan dari komunikasi verbal, yakni suatu proses komunikasi atau penyampaian pesan maupun informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain tanpa adanya suatu ucapan atau kata-kata, akan tetapi caranya menggunakan gerakan atau isyarat. Contoh komunikasi non-verbal, yang pertama dengan menggunakan gerakan tubuh seperti mengangkat tangan atau memberi hormat. Kedua, memakai ekspresi wajah seperti senang, sedih, maupun gembira. Selanjutnya ada tipe-tipe komunikasi yang dibedakan menjadi 5. Yang pertama, komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi dengan diri sendiri adalah salah satu proses komunikasi yang terjadi di dalam diri individu atau komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua, komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih, yang dimana memiliki fungsi untuk meningkatkan hubungan insani serta mengatasi dan menghindari konflik-konflik pribadi. Yang ketiga, komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil adalah komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih, yang dilakukan secara bertatap muka atau menggunakan sebuah alat untuk membantu interaksi antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat ada komunikasi massa. Dalam komunikasi massa, pesan yang dikirim dari suatu lembaga kepada khalayak yang dimana bersifat massa melalui alat-alat mekanis seperti televisi, radio, public speaking, surat kabar, dan film. Yang kelima ada komunikasi publik. Komunikasi publik sering disebut komunikasi berpidato, public speaking, dan audience communication. Selanjutnya ada fungsi komunikasi. Yang pertama ada informasi, adalah kegiatan mengumpulkan atau menyimpan data. Yang kedua ada sosialisasi, yakni menyediakan serta mengajarkan ilmu pengetahuan bagaimana bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang ada serta bertindak sebagai anggota masyarakat secara efektif. Yang ketiga, motivasi, yakni mendorong untuk mengikuti kemajuan orang lain melalui apa yang mereka dengar, mereka lihat, dan mereka baca di media massa. Yang keempat ada bahan diskusi, yaitu menyediakan informasi sebagai bahan diskusi untuk meningkatkan atau mencapai persetujuan dalam hal terjadi perbedaan pendapat yang mencakup orang banyak. Yang kelima ada pendidikan, yaitu mendorong seseorang untuk memperoleh pendidikan secara luas, baik secara formal maupun secara informal. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Materi selanjutnya yaitu komunikasi yang efektif.
Komunikasi akan efektif apabila terjadi pemahaman yang sama dan dapat merangsang pihak lain untuk berpikir dan melakukan sesuatu. Kemampuan berkomunikasi secara efektif akan menambah keberhasilan individu maupun organisasi. Berkomunikasi secara efektif akan membantu mengantisipasi masalah-masalah, mengambil keputusan yang tepat, mengkoordinasikan aliran kerja, mengawasi orang lain, dan mengembangkan berbagai hubungan. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi yang efektif. Yang pertama, kredibilitas dan daya tarik komunikator. Yang kedua, kemampuan pesan untuk membangkitkan tanggapan. Dan yang ketiga, kemampuan komunikan untuk menerima dan memahami pesan. Baik, materi selanjutnya yaitu hambatan komunikasi. Untuk berkomunikasi secara efektif, tidak cukup hanya dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi yang efektif, tetapi juga perlu pemahaman mengenai hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi bisa terjadi pada individu atau antar manusia dan maupun kelompok atau organisasi. Adapun hambatan komunikasi antar manusia yaitu yang pertama, perbedaan persepsi dan bahasa, yang kedua, gangguan emosional, yang ketiga, pendengaran yang buruk, yang keempat, perbedaan budaya, yang kelima, gangguan fisik. Selanjutnya, hambatan komunikasi antar kelompok. Hambatan komunikasi antar kelompok sering terjadi karena materinya lebih rumit, jumlahnya lebih banyak, dan kontroversial. Adapun hambatan-hambatannya yaitu yang pertama, kelebihan informasi dan pesan yang bersaing, yang kedua, penyaringan yang tidak tepat, dan yang ketiga, iklim komunikasi yang tertutup dan tidak memadai. Baik, selanjutnya cara mengatasi komunikasi yang efektif dan hambatan komunikasi menurut Block dan Till 2003. Adapun cara-caranya, yang pertama, memelihara iklim komunikasi yang terbuka. Yang kedua, iklim komunikasi merupakan campuran dari nilai, tradisi, dan kebiasaan. Yang ketiga, bertekad memegang teguh etika berkomunikasi. Yang keempat, memahami kesulitan berkomunikasi antar budaya. Yang kelima, menggunakan pendekatan berkomunikasi yang berpusat sebagai penerima. Yang keenam, menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk memperoleh dan membagikan informasi. Dan yang ketujuh, menyediakan pesan secara efektif dan efisien. Baik, sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih karena teman-teman sudah mau meluangkan waktunya untuk menyimak video kami. Semoga ilmu yang kita sampaikan dapat mudah dipahami dan bisa berguna bagi teman-teman semua. Sampai jumpa lagi.